asma wa sifat pada diri sendiri dan pada masyarakat. Di sini dikatakan hanya ada satu jalan bagi para hamba untuk mengenal secara hakiki Rabb mereka, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara hanya ada satu jalan bagi para hamba untuk mengenal Rabb-nya secara hakiki, yaitu dengan cara mempelajari apa? Mempelajari asma wa sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada di mana dalilnya? Ada di Quran surah Al-Hasyr ayat 22 dan 24. Nah, itu ada di ujian nanti. Hanya satu jalan untuk bisa seorang hamba ini mengenali Rabb-nya, yaitu dengan mempelajari asma wa sifat yang termaktub di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Apakah itu? Yang isinya asmaul husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Yang itu ya. Apa? Wallahu alladzi la ilaha illahu wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimun azizul jabbar wal mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Al-Hasyr ayat 2 dan 24. Kemudian kisi-kisi yang kedua, iman akan bertambah dan juga berkurang itu karena dua hal. Iman bisa bertambah dan iman juga bisa menurun atau berkurang, atau kita yang disebut dengan futur. Itu karena dua hal. Bertambahnya itu karena ilmu dan amal, dan berkurangnya karena dosa dan maksiat. Apa dalilnya? Dalilnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 124 sampai 125. Itulah dalil bahwa iman seseorang ini naik dan turun. Bisa naik karena dia ilmu dan amal, dia menuntut ilmu dan kemudian mengamalkannya, iman langsung naik. Kemudian iman menurun karena dosa dan maksiat. Dan sumber dosa ini ada dari dua hal. Dosa yang bersumber dari syubhat, ketidaktahuan. Dosa yang bersumber dari syahwat atau hawa nafsu. Maka obat untuk dosa yang bersumber dari syubhat ini, kita harus menuntut ilmu supaya tahu. Sedangkan dosa yang bersumber dari syahwat atau hawa nafsu, kita harus sabar, tenang, ini sedang ujian. Kan gitunya, lamun lagi ujian harap tenang, sedang ujian. Berarti kalau diuji dalam syahwat, harap tenang, sabar, ini sedang ujian. Kemudian, kisi-kisi lagi. Orang-orang yang menghafal nama-nama Allah, ada berapa nama Allah di Al-Quran? 99. Kemudian mengetahui maknanya, kemudian mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, apa yang dia akan dapat? Nah, ini akan dia dapatnya titik-titik A, B, C, D.
Apa yang dia akan dapat? Dia akan mendapatkan pahala yang hanya diketahui oleh Allah saja. Surprise, cek Allah tadi. Ini pahalanya. Kalau kita menghafal Asmaul Husna sampai 99. Tidak hanya menghafal kata-kata, menghafal nama-namanya saja, tapi menghafal sampai artinya, maknanya. Kemudian diamalkan nama-nama tersebut menjadi sebuah sifat yang kita tiru dari nama-nama Allah. Maka kata Allah, dia akan mendapatkan apa? Pahala yang hanya Allah yang tahu saja. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Kita dapat pahala surprise itu mystery box dengan kita menghafalkan 99 Asmaul Husna. Cuma menghafal sampai 99 dan artinya. Dapat atau kami di usia jodoh. Tuh, dapat kan? Apa? Ada yang apa? Hafalkan berarti mulai sekarang. Kita punya target ngafalin Asmaul Husna daripada ngalamun, ngulang, hafil, ngafalin nama-nama Allah. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Muhaimin, Azizul Jabbar, Wal Mutakabbir, Al-Musayyid, begitu apa? Al-Musawwir dan Al-Musawwir dulu. Musawwir yang tadi, iya betul Musawwir tadi. Dihafalkan, kemudian diapal artinya, kemudian sampai mengerti konsekuensinya dari nama-nama tersebut. Ya, kenapa ada alif lam mufradat di sana? Karena hanya Allah yang mampu. Kita kesebalikannya. Allah Ar-Rahman, kita nggak Ar-Rahman. Karena kita mah Ar-Rahmannya pilih-pilih. Nggak semuanya kita kan nyah ke manusia, tidak. Tapi sedangkan Allah Ar-Rahman, Allah penyayang kepada semua makhluknya, bahkan hewan melata saja Allah kasih rezeki. Kalau manusia hanya orang-orang pilihan, hanya yang dekat dengan dia, hanya anaknya saja. Ibu punya anak satu ponakan, pasti beda. Nah, bukan berarti nggak sayang, tapi memang beda-beda. Memang manusia ini tidak bisa menyamaratakan kasih sayang, pasti cenderung pada sesuatu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ada di Quran, ada di hadis Al-Bukhari yang berbunyi seperti ini. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, maka ia akan masuk surga. Itu dalilnya. Imam An-Nawawi menuturkan bahwa Al-Bukhari dan para muhaqqiq berkata, makna yang tadi di hadis yang tadi ahsaha, maka tadi man ahsaha dakhalal jannah adalah menjaganya. Ini adalah yang lebih jelas karena tetapnya nas dalam kebaikan. Menjaganya, menjaga itu seperti tadi dihafalkan, diketahui maknanya, kemudian ditiru sifat-sifatnya, gitu ya.